Ya mungkin gue adalah salah satu orang yang paling beruntung di tahun 2022 ini. Selain punya pasangan hidup dan juga kali ini gue udah megang salah satu kamera yang paling dinantikan di tahun 2022 ini. Apalagi kalau bukan Sony A7 IV. Video ini gue rasa durasinya nggak akan terlalu lama karena gue sendiri belum bisa ngebahas kamera ini terlalu dalam ya. Jadi gue harap kalian bisa nonton videonya ini sampai habis. Sony A7 sebenarnya diperuntukkan buat para pemula yang baru mau terjun ke dunia full frame awalnya ya. Nah, karena zaman semakin berkembang, seri A7 pun sudah hadir pada generasi keempatnya ini. Ya emang sih, setelah gue mikir apakah bener ya Sony A7 IV ini buat para pemula. Karena yang dimana kita tahu bahwa harganya ini adalah tembus hampir 40 juta. Tapi setelah gue ngopi dan berpikir lagi, apakah mungkin emang guanya aja ya yang miskin. Tapi yaudahlah ya, karena gue juga udah punya kamera ini, makanya gue bilang hari ini atau tahun ini gue jadi salah satu orang yang paling beruntung. Nah, sebelum kalian bertanya yang macem-macem, mending simak dulu penjelasan gue soal kamera ini ya. Beda dari versi A7R atau A7S yang emang dikhususkan buat fotografi dan videografi, Sony A7 ini dibilang cukup netral. Kenapa gue bilang netral? Karena nggak ada yang terlalu menonjol dari keduanya. Kalau untuk upgrade dari seri 3 ke 4 ini, gue bilang kalian wajib sih upgrade. Karena hampir semua aspek diperbarui sama Sony Alpha. Makanya kalau si Erwin ST Media bilang di videonya, kalau kalian belum nonton cek aja, itu dia bilang emang kamera ini tuh racun banget ya. Kata gue juga emang benar sih, ini kamera racun banget. Jadi bukan sekedar kata-kata hiasan aja itu racunnya. Nih gue jelasin ya upgrade-nya yang paling kerasa. Pertama, sensor. Jelas Sony A7 IV ini pakai sensor full frame BSI CMOS 33 megapiksel, sedangkan yang seri 3-nya itu masih di 24 megapiksel. Detailnya jelas beda lah ya. Waktu gue pakai A7 III juga sebenarnya nggak detail banget sih, tapi dynamic range dan juga kedalaman warnanya itu yang cukup oke. Habis itu layarnya yang juga udah ada perbaruan. Menggunakan 3 inci yang bisa di fully articulated, artinya ini sama kayak Sony A7S Mark III. Dan layar yang kayak gini bukan berarti kameranya worthy buat diajak selfie ya, enggak ya. Ini bukan kamera vlog juga, jadi murni buat ngambil angle-angle sulit aja. Fitur touchscreen juga salah satu yang paling penting, apalagi buat gue yang suka touch AF, biar lebih akurat aja gitu fokusnya. Viewfinder yang resolusinya juga ditambah dari sebelumnya 2 jutaan pixel menjadi 3 jutaan pixel. Emang ngaruhnya apa sih bang? Ya ngaruhnya kalau gue ngerasain sih, misalnya pada objek yang rumit dimana kita harus menentukan fokus yang tepat, nah di situ fungsi pixel besar akan sangat bermanfaat dan juga semakin mendekati realnya. Untuk di sektor video juga nggak dibatesin ya durasi ngerekamnya. Kalau biasanya kan mentok di 30 menit, tapi di A7 IV ini unlimited alias nggak ada batasnya. Tergantung dari memori kalian, kapasitasnya berapa. Cocok banget lah yang mau bikin podcast yang biasanya itu ngerekamnya bisa sampai jam-jaman. Titik fokus yang ditambah menjadi 759 titik juga salah satu upgrade yang berguna. Apalagi buat orang yang sering motret wildlife di alam liar kayak gitu ya, dengan pergerakan hewan seperti burung yang tidak menentu, jadi masih bisa fokus. Apalagi adanya eye detect yang udah cukup baik lah kalau Sony. Di kamera A7 IV ini juga udah disediakan slot CF Express tipe A. Jadi untuk masalah storage sih lebih ada pilihan lagi, dan ini juga udah dual slot ya. Nah sekarang kalau kalian tanya kamera ini sama A7R Mark IV itu bagusan mana? Kalau gue bilang sih ya jelas beda segmen, karena kalau A7R itu dia ke fotografi, karena kalau yang A7 IV ini kan dia netral ya. Tapi kalau untuk spesifikasinya dan juga fiturnya, gue jelas megang si A7 IV ini karena dia lebih baru tentunya ya, dan juga fiturnya lebih upgrade. Untuk build quality juga cukup baik lah Sony ya. Pengalaman gue untuk karet-karetnya aja pemakaian 2 tahun itu belum ada yang rusak sama sekali. Ya mungkin tahun ketiganya sih udah pada agak kendor, itu pun di lensanya. Asal pemakaian dan penyimpanannya yang bener juga. Bodinya cukup solid ya, pastinya ada weather shieldnya juga. Jadi kalau misalnya di jalan lagi motret terus tahu-tahu hujan atau banyak debu sih ini masih aman, asalkan jangan dicelupin ke air aja. Bisa dilihat juga kalau yang penasaran, kamera ini made in Thailand. Dan di bagian gripnya ini juga gue ngerasanya lebih dalam ya dari versi sebelumnya.
karena emang ukurannya jelas lebih tebel. Jadi buat kenyamanan handling udah enak banget lah. Untuk suhu kamera gua rasa masih cukup stabil ya. Pemakaian 1,5 jam dengan sesekali istirahat masih cukup aman, nggak ada overheat. Bagian tombolnya gue juga suka nih, dipencetnya empuk ya. Travel distance-nya itu cukup dalam, khususnya ini tombol recordnya, jadi gampang banget kepencet. Ada joysticknya juga, terus untuk ke mode foto dan video juga dikasih kunci ya, biar gak gampang kepindah kalau nggak sengaja. Karena di kamera ini udah menggunakan 10-bit 422 yang dimana sangat baik untuk coloring video yang lebih dalam lagi. Oh ya, untuk file have-nya ini nggak bisa dibuka di Lightroom, jadinya kudu di convert dulu ya ke TIFF, jadi kita harus nunggu upgrade dulu sih. Satu lagi yang menarik adalah creative look-nya, yang sekarang ini lebih gokil sih, bisa diotak-atik dan makin lengkap juga. Dan sepengalaman gue yang akhir-akhir ini sering pakai kamera ini yang dimana baterainya ternyata agak terasa sedikit lebih boros dibanding seri Mark III-nya ya. Walaupun tipis aja sih ya, paling beda 10 foto lah. Walaupun perekamannya udah bisa 4K di XAVC-HS, tapi sayangnya ada crop pada hasilnya ya. Kalau gue sendiri sih masih sering pakai Full HD ketimbang 4K. Karena untuk storage-nya kan lumayan makan ruang juga kalau video gue 4K semua ya. Paling tertentu aja sih. Kalau untuk dynamic range-nya masih bisa dibilang agak di bawah dari A7S Mark III pastinya. Kadang masih suka ada washout juga ketika ngambil scene backlight. Kalau untuk urusan skin tone, gue jujur lebih megang merek sebelah yang harganya setara. Walaupun perbedaannya nggak jauh ya, karena emang setiap brand pastinya punya kelebihan masing-masing. Untuk penggunaan ISO kalian bisa maksimalkan hingga 204.800 dengan yang terkecilnya ini 50. Jadi mau scene siang hari atau malam hari semua masih bisa dihandle. Noise-nya juga ada tapi nggak terlalu jelas. Nah, salah satu pesan gua nih buat Sony Alpha ya, tolong dong nanti kalau bikin kamera lagi, tutup I/O portnya ini nggak usah dibikin banyak kayak gini. Ya gua tahu sih, walaupun niatnya baik, pasti biar bisa bedain dan ngasih keamanan juga pada port lainnya saat lagi nggak dipakai. Tapi gua rasa dibagi dua juga oke lah. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kamera A7 IV ini masih cukup pantas untuk seorang pemula? Kalau menurut gue sih sekarang malah lebih cocoknya itu ke arah fotografer atau videografer yang baru mulai atau baru beranjak ke arah profesional. Ingat loh ya, baru beranjak, bukan bener-bener profesional.